Mari kita buka surat Yohanes yang ketiga. 3 Yohanes, cuma satu pasal saja, saya bacakan langsung, saya jelaskan satu persatu. Apa artinya kita adalah misionaris-misionaris Allah di tempat yang maha tinggi? Why? Why are you a missionary? Are you a missionary? Kenapa kita misionaris? Apakah betul kita ini semuanya misionaris? Asal Anda menyandang gelar Kristen, Anda misionaris. Sadarkah Anda? Kalau kita belum menyadari itu, kita masih terhilang. Mari kita baca terlebih dahulu surat Yohanes yang ketiga, ayat 1 sampai 15. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat tentang Diotrefes, yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan kau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu. Tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikan salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Tadi di kebaktian satu saya jelaskan latar belakangnya, saya kasih sedikit preview. Ini adalah surat Yohanes yang terakhir sebelum dia mencatat kitab Wahyu. Di surat ini, Yohanes sudah berumur 90. Dia rasul tua, sisa 1. 12 rasul kemana aja mereka? 10 mati martir, 1 bunuh diri Yudas Iskariot. Yohanes sisa satu-satunya rasul anak domba Allah. Paulus pun sudah meninggal dunia saat ini karena Paulus nggak sampai tua. Dia mati dipenggal di Kolosium Roma. Semua mati martir, mati untuk Tuhan. Semua misionaris pergi kemana-mana. History sejarah mencatat bahwa si Thomas yang ragu-ragu itu anak Didimus. Dia membawa Injil paling dekat ke arah Asia yang kita kenal sekarang di dunia modern, yaitu dia membawa Injil ke India. Thomas, yes. Mati semua, sisa Yohanes. Jadi Yohanes ini menyebut dirinya penatua, kalau kita lihat ayat 1 dari penatua, from an old man, you know. Kita dengarkan di dalam surat ini meskipun pendek 1 pasal, dia tidak inferior, dia tidak kalah pentingnya dengan kitab-kitab yang lain di Alkitab yang panjang-panjang seperti Mazmur 150 pasal. Alkitab itu jangan pilih-pilih, Kejadian sampai Wahyu semua firman Tuhan. Panjang pendek, semuanya itu adalah firman. Dan saya bisa merasakan hati seorang gembala, hati seorang papa. Waktu saya baca surat ini, saya merasakan hati gembala agung kita yang Yohanes wakili. So beautiful, you know. Dan Yohanes adalah misionaris sampai tua loh. Jangan pernah kita berkata, udah terlambat, aku sudah berusia. Jangan sampai didengar loh kata-kata itu dari Tuhan, bisa-bisa putus nyawa. Yohanes itu umur 90, dia dari Patmos, dia masih ke Efesus menggembalakan gereja yang dirintis oleh Paulus.
diteruskan sama Timotius. Efesus itu loh yang di Turki. Yohanes itu pernah jadi gembala di situ. Tradisi pun mengatakan bahwa Maria yang dititipkan oleh Tuhan Yesus kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes di kayu salib. Ibu, tinggallah ibu, ini anakmu. Dia berkata sama Yohanes waktu Yesus di kayu salib, ini ibumu. Malam itu, hari itu, Maria, ibu Yesus, yang sudah menjadi janda, kehilangan anaknya, mati, meninggal, hari ketiga bangkit, dititipkan ke Yohanes. Sejarah pun mencatat bahwa tradisi Kristen mengatakan bahwa Maria pun dikubur di daerah situ. Jadi Yohanes ini orang penting. Tapi sampai lanjut usia satu mati dia masih melayani, hebat gak? Saya suka sekali dengan visinya MS Senior. Kalau di Surabaya, GMS Rooftop, Your Mother Church. Ya, saya punya satu visi untuk orang-orang yang usia tua. Menjadi the next CGL, menjadi pemimpin CG berikutnya di usia 55 ke atas. Tidak ada kata terlambat. Ada pula yang barusan menyelesaikan MSJ, kelas-kelas dasar gereja kita untuk membership itu. Sudah selesaikan MSJ 1, sekarang ke level 2, My Spiritual Journey berikutnya. Kenapa? Mereka kejar untuk melayani. Asyir-asyir kita itu gak cuma muda-mudi, tapi juga ada yang umur 7-80. Misalnya tadi pagi saya sebut salah satu, Pak Peter namanya, dan istri Pak Heweri, itu umurnya sudah lanjut. Tidak sedikit. Di antara mereka yang baru mendaftar dan hari ini seperti salah satu 3 generasi loh. Engkongnya itu umur 70, barusan aja tahun lalu jadi CGL, CG leader. Wah seru, meskipun sudah susuk-susuk, udah om-om, udah opa malahan. Bukan opa, tapi opa. Memimpin dan banyak anak mudanya juga di CG-nya. Orang-orang tua sih, tapi orang banyak. Ada banyak cerita di gereja kita, in Your Mother Church, ya, di gereja pusat kita, itu 3 generasi. Engkongnya CGL, anaknya coach, bahkan TL sudah jadi supervisornya, sudah jadi overseernya yang menilik beberapa CG, 4 CG, 8 CG dibawa ke pemimpinnya, anaknya pegang. Cucunya sekarang di Eagle Kids, anak-anak kecil kita, dia menjadi CGL pula. 3 generasi, kalau mereka kumpul gak gosip-gosip pria. Gak ngomong yang sia-sia, mereka bicara tentang pelayanan, ada sebuah hubungan respect yang baru. Papa gak lagi lihat anaknya sebagai ayah dan anak, tapi juga melihat sebagai rekan pelayanan. Wow, bahkan sama cucunya pun punya respect. Cucuku ini CGL loh, ada kebanggaan tertentu, itu the glory of God. Kemuliaan itu kan kebanggaan. Cucunya juga lihat opaku ini, wah, gak lagi, wah lu tahu apa. Kayak zaman sekarang kan, misalnya di dunia barat juga, orang-orang tua gak dihargai, gak dihormati. Lu tahu apa, lu orang sudah gak inilah, gak trending lah. Tapi cucunya bisa lihat grandpanya, my grandpa. So cool. Dia melayani Kristus. Semua misionaris. Itu culture-nya gereja kita. Misionaris keluar, misionaris ke dalam. Yang disebut misionaris apakah selalu ke Afrika? Anda kan kaget, gak semuanya itu keluar benua. Tapi dia tahu mengapa dia ada di situ. Yohanes ini umur 90. Dia dipenjarakan di sebuah pulau jauh terpencil namanya Patmos. Sampai hari ini masih ada di Yunani. Ke situ visanya cukup mahal, kecuali kalau pasporan Australia. Di Yunani situ, pulau terpencil. Setelah selesai saya kira dia minimal pensiun lah. Pensiun boleh, memang Yohanes sudah tidak lagi menjadi pemimpin di forefront atau di garis depan. Tapi dia masih berfungsi, buktinya di masa manulanya dia menulis surat Wahyu. Itu luar biasa loh, itu kitab nubuatan yang menjadi palu godamnya nubuatan perjanjian lama semua Daniel, Zakaria itu di kitab Wahyu itu dia meteraikan jelasnya begitu 20 sekian pasal. Saya janjilah pulang dari sini nanti Anda akan streaming nanti sebagian itu. Saya akan ajarkan kitab Wahyu. Dengar-dengar sekarang Iran lagi serang Israel kan. Ada Rusia segalanya. So I'll tell you the biblical prophecies are coming nearer and nearer to semakin dekat pada fulfillment atau pengenapan.
Itu Yohanes tulis waktu dia umur 90, kakek-kakek. Dari situ kita kira dia pensiun, pergi ke Efesus, gembalakan gereja Efesus. Sudah mati Paulus, Timotius sudah tiada lagi. Tapi Yohanes masih berfungsi. That's the spirit. Itulah yang namanya roh misionaris. Itu luar biasa. Zaman dulu waktu di Kisah Para Rasul mereka tersebar kemana-mana. Makanya keluar satu term namanya diaspora. Diaspora itu artinya bukan tersebar, berceceran. Misalnya kita minum kuah gak hati-hati, tumpah, jembret semua ke baju merah karena itu tomato soup atau tomato ya, salah satu. Lalu dia pergi ke kain ke taplak meja, kemana-mana ke sepatu putih, aduh jembret semuanya. Semua orang mengeluh dia tersirat. Tapi kalau kita karena kondisi keadaan, entah imigrasi, entah sekolah, entah PR, entah menikah dengan orang sini, apapun yang terjadi, zaman dulu karena aniaya di Kisah Para Rasul, gereja mulai mereka tersebar kemana-mana. Gara-gara itu Filipus ke Samaria, satu kota bertobat. Gara-gara itu Injil tersebar di seluruh dunia sampai ke kota utama zaman itu, yaitu kota Roma, the superpower of the day. Tersebar di mana-mana, gereja berdiri di sana sini. Malah justru sekarang kebalik. Yang misionaris itu pendeta. Kira-kira itu yang demikianlah yang dikira oleh gereja. Jadi yang pergi kemana-mana sibuk tanam gereja itu pendeta. Yang keliling sana-sana jadi penginjil. Zaman dulu kalau Anda baca di Kisah Para Rasul yang jadi misionaris itu jemaat. Yang tersisa di Yerusalem itu 12 rasul minus 1 yaitu Yudas. Tapi yang lainnya jemaat semua tersebar kemana-mana. Kata diaspora itu bukan tersirat. Kata diaspora itu bukan berceceran, kata diaspora itu bukan tumpah, tapi sebenarnya kata itulah muncul term ditabur. Tahukah Anda di mana-mana itu penaburan Allah. Anda di pekerjaan itu, Anda misionaris di situ. Bukan untuk beritakan Injil dulu, jadi saksi dulu sebelum bersaksi. Tunjukkan teladan. Anda di sekolah, kuliah di sini berapa tahun, ambil apa? Anda mungkin ambil Anda mungkin ambil hospitality, Anda mungkin ambil tentang masak-masakan, cordon bleu atau sesuatu, apa hubungannya dengan teologi, nggak ada. Tetapi Anda di sana untuk jadi saksi, karena tidak selama-lamanya Anda mahasiswa. Di dalam pusaran air Anda selama kuliah, itu ada orang-orang yang tidak akan Anda ketemu lagi suatu hari. Anda berada di sini hari ini, di Melbourne, Australia, di Sydney, wherever you are, sampai ke Hobart sana, termasuk kalau terusin lagi ketemu penguin. Anda di sana untuk berbuah. Menjadi misionaris itu di mana Anda kececeran. Beberapa orang kececerannya karena sekolah, karena kuliah, atau karena dulu ada kerusuhan tahun 98, atau karena pandemi. Lalu habis itu stranded atau terdampar di sini, gak balik-balik juga ke kampung halaman. Gak apa-apa, dimanapun Anda berada, taburan. Tapi banyak orang Kristen hari ini, mentalnya mental konser. Datang, entertain, and judge. Bukan. Tuhan menantangmu lebih, dan khotbah saya juga akan menantang Anda. Menjadi gereja yang misionaris, keluar dan ke dalam. Belajar dari rasul orang tua ini. Umur 90 dia gak quit. Jadi ada dalam bahasa Chinese. Siapa di sini bisa bahasa Chinese? Ya, saya gak sok-sok bisa. Jadi saya dengan kemampuan pas-pasan, toto sosial. Ya, tolong diajari kalau kurang. Tapi saya ngerti sesuatu dalam bahasa Chinese. Yang namanya pensiun itu tui xiu. Tui itu artinya mundur. Xiu itu artinya xiu de xiu. Artinya itu xiu itu istirahat. Mundur dan istirahat. Jadi bagus, melengkapi. Yang namanya pensiun itu mundur dari jabatannya lalu istirahat. Saya perbaiki. Dalam kamus khotbah saya hari ini. Belajar dari Yohanes, bukan pembaptis, tapi Rasul Yohanes yang sudah paling tua ini. Pensiun dalam Tuhan itu cuma bisa begini. Tue, boleh. Mundur silahkan. Masa mau menjabat di depan terus? Gimana? Ya kan kalau sudah terlalu berusia, udah gak bisa. Anda harus kasih kesempatan kepada yang muda. Tue, erpusyo. Anda boleh mundur dari jabatanmu, tapi gak bisa istirahat. Anda harus terus berbuah, terus berpengaruh, terus menjamah, terus terlibat. Sampai gigi pun tinggal 2, duduk di jendela lihat kakak tua. Maaf ya, don't worry, I'll get there too. If you're older than me, kalau Anda lebih tua, saya pasti akan sampai di usia Anda. Dan saya tidak menghina siapa-siapa, karena saya juga tidak akan menghina diri saya sendiri. Saya berjanji sama Roh Kudus.
Dan Roh Kudus berjanji sama saya untuk selalu menyertai. Bahwa sampai gigiku tinggal 2. Ya, saya akan tetap terlibat dalam misi Tuhan lewat gerejanya. Kalau saya nggak bisa terlibat lagi dengan cara zaman dulu, mungkin di sini ada beberapa yang pernah ikut KKR saya. Iblis! Wah, kaget kan? Saya pakai rantai itu, dalam nama Yesus, lepaskan! Waktu itu kalau saya terlalu teriak-teriak, lepaskan gigi saya. Maaf ya. Ya mungkin saya nggak bisa, mungkin waktu itu sudah zamannya anak-anak kita, cucu kita. Saya akan tetap terlibat. Mau terlibat di korah-korahnya gereja waktu nanti potluck. Waktu kita kumpul semuanya leader-leader. Mau terlibat di yang apa, paling tidak nggak bisa apa-apa lagi, saya masih bisa berdoa. Saya mau terlibat dalam doanya gereja. Supaya saya itu doanya itu nggak melulu, kehidupan doa saya itu kayak doa makan. Doa untuk gua. Aku mau doa. Saya kan datang. Ya, saya Pastor Ahal, ini gembala Anda. Dia lebih muda dari saya. Ya, suatu hari kan saya tua dulu. Ya, nah, Pastor Ahal namanya Henry cuti, tapi nggak pernah cuti karena melayani. Luar biasa nggak? Next, setelah Albert, mana lagi yang mau dirintis? Saya pasti mau tahu. Saya akan doakan. Saya punya kelebihan di masa tua saya. Orang-orang muda suka kelaparan. Padahal baru makan 2 jam lalu. Orang-orang tua makan gak terlalu banyak. Saya akan puasa. Saya akan doa. Saya pokoknya mau terlibat. Kalau saya gak bisa misionaris keluar, karena saya sudah gak kuat. Saya gak bisa jauh karena pekerjaan mengikat saya gak bisa ke Afrika dan sebagainya. Saya mau terlibat. That's the spirit. I break the spirit of, saya mematahkan yang namanya semangat. Cuma datang ke gereja, duduk saja, mendengarkannya. No, di gereja ini semua harus dimuridkan. Saya dorong Anda, setiap orang yang duduk di kursi itu, Anda harus berbuah. Nggak boleh sia-siakan kasih karunia. Malu sama Yohanes. Dia umur segitu. Luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini nggak cuma ngomong sama yang tua. Wah puji Tuhan Pastor Philip hari ini singgung yang tua, bukan yang muda. Yang tua aja gua singgung. Yang muda, udah tersindir sendirilah. Sindir dirimu sendiri. Aku yang muda kok sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba ngomongkan makanan kirinya, melayani Tuhan tak kenal usia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Oke, sekarang kita baca misionaris-misionaris yang ada di dalam Alkitab. Dari Penatua ayat 1, kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Katakan Gaius. Jadi surat Yohanes yang ketiga ini dituliskan kepada seorang individu yang saya nggak tahu dia ini siapa. Sebab Alkitab tidak bicara lebih lanjut. Pokoknya disebut Gaius. Kalau Anda baca di surat-surat Paulus yang lainnya ada Gaius juga. Jangan terkecoh. Gaius yang satu nggak tentu dengan Gaius yang sama-sama. Gaius itu nama yang sangat pasaran dan obral. Maaf ya, segala kesamaan tanpa kesengajaan. Seperti kalau orang Indo namanya Agus. Kan banyak yang Agus. Saya coba sini, siapa yang Agus? Angkat tangan. Nggak berani angkat tangan. Nama itu nama biasa seperti Samuel. Tapi yang namanya Henry cuti, cuma satu yang nggak cuti. Ya. Jadi paham, Gaius itu namanya biasa banget, ordinary. Jadi jangan terpancing kalau kira Gaius yang satu itu Gaius yang lain. Enggak. Dari Penatua kepada Gaius, who is this guy? We don't know. Not an apostle, bukan rasul. Bukan siapa-siapa, tapi kenapa seorang rasul besar memperhatikan dia? Berarti orang ini berguna, orang ini berbuah. Orang ini bertumbuh. Dari Penatua kepada Gaius. Kalau presiden, perdana menterimu menulis surat, personal letter to you, direct message, you must be something if not someone. Betul kan? Tapi Alkitab itu silent. Ada banyak unsung heroes atau ada banyak pahlawan yang tidak pernah dinyanyikan dan diselebrate. Tidak harus kita itu cari muka dalam kerajaan Tuhan. Yang penting kita itu berbuah. Yang penting kita itu tahu bahwa hidup kita itu berfungsi. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih. Zaman sekarang, orang-orang yang punya baby, namanya sulit-sulit. Saya sendiri gak bisa hafal. Ujung-ujung panggilannya Sinyo. Karena terlalu sukar. Jadi gak apa-apa kalau namamu, nama-nama Anda, nama anak Anda, cucu Anda itu complicated sekali. Gak apa-apa sih, oke. Yang penting hidupnya yang menyamai, namanya yang indah.
Mendingan saya jadi orang yang punya nama biasa, tapi hidup saya luar biasa. Besar pasak lebih dari tiang itu lebih baik dipakai untuk perkara-perkara yang begitu. Yaitu hidupku loh. Yang ku khotbahkan itu cuma sebagian. Yang ku hidup itu yang tak kau lihat itu lebih banyak. Hidupku itu lebih bagus dari khotbahku. Semoga saya begitu. Semoga setiap hamba Tuhan demikian. Nggak perlu kita itu dapat pengakuan. Pulang selalu, Gembala Anda ini Pak Henry, selalu salami Anda berkata thank you. Kalau semua orang harus diterima kasih secara pribadi, dia nggak akan cuti-cuti. Ya, dia nggak akan pernah istirahat. Maksud saya adalah tidak perlu kita dapat pengakuan manusia. Hidup kita itu buah itu sendiri berbicara. Kalau Anda di gereja kita datang hanya sebagai jemaat, mungkin minggu ke-1. Minggu kedua aja saya tantang langsung Anda harus melangkah. Tidak ada turis rohani soalnya. Langsung Anda berbuat sesuatu. Mendaftar sesuatu mulai sesuatu. You have to begin somewhere. So you will not end up anywhere. Anda harus mulai di suatu tempat supaya Anda tidak belepotan di semua tempat. Mulai dengan sesuatu. Beri dirimu. Lemparkan dirimu ke ladang Tuhan seperti lagu Pentakosta. Ladang Tuhan melayani Tuhan selalu manise. Melemparkan diri ke ladang Tuhan. Kadang-kadang lagu-lagu lama itu aneh ya. Aneh ya. Pernah gak Anda dengar lagu-lagu Pentakosta kuno? Aneh kadang-kadang kayak, siap langkahku, diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya, di tengah tenang teduh, tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, yang benarnya begitu, tapi kita ubah, karena kurang modern, ku tahu Tuhan yang pimpin, tapi orang lama itu punya hikmat, ku tahu yang Tuhan pimpin, aku bisa membedakan yang mana yang Tuhan pimpin, yang ini aku mau semau gua. Akhirnya aku tabrak tembok semua. Aku tahu yang mana yang Tuhan pimpin. Belajar smart, belajar berhikmat. Lagu-lagu lama itu loh. Melayani Tuhan selalu manise. Melemparkan diri ke ladang Tuhan. Ngapain lempar? Kalau Anda tidak lemparkan, Anda tidak akan pernah ke sana. Karena dagingmu akan melawan. Selalu penuh alasan. It's never a good time untuk mulai melayani. Never a good time untuk bisa komitmen di sebuah gereja. Kita wait and see. Wait and see melulu yang lihat terus lubang donatnya, lihat terus kelemahan orang, gak akan pernah komitmen, gak akan pernah memberi diri, tidak akan pernah melayani, tidak akan pernah berfungsi, tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah berbuah, tidak akan pernah berdampak hidupnya, tidak bisa berguna. Kalau Anda berdoa, pakailah hidupku Tuhan, itu harus mulai dengan seseorang dalam hidupmu. Dan selalu dimulai dengan komitmen. Karena itu, kita akan selalu beralasan. Gayus ini orang biasa. Tapi saya nggak tahu dia siapa. Tapi Yohanes memperhatikan dia. Mendingan nama kita biasa, hidup kita itu loh. Melebihi. Daripada namanya yang indah, hidupnya biasa. Paham maksud saya? Namanya luar biasa, namanya mungkin langsung. Orang nama kan cuma 2 atau 3. Siapa nama tengah, dia namanya 4. Budiman, Dermawan, Rasul Ilahi. Senjoyo. Wah. Dermawan juga kagak. Pelit sekali itu orang. Seniman, mumpung enggak ada ya. Dermawan, budiman juga enggak. Orang tidak berakal budi, kurang berhikmat pula dalam kata-kata, enggak bijaksana. Rasul, utusan apa? Dia hidup bagi diri sendiri hanya memupuk kekayaannya. Dia enggak pernah mikirin dirinya, orang lain. Ilahi mana lagi? Saya rasa daripada namanya bagus-bagus, hidupnya enggak bagus, mendingan nama saya enggak bagus sih. Gayus. What kind of a name is that? Terlalu biasa, tapi Agus bagus kok ya, sorry Agus. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih. Yang kukasih dalam kebenaran, katakan kukasih dalam kebenaran. Ada 2 macam cinta. Yang pasti mengasihi musuh-musuh kita. Itu lebih banyak didengungkan karena susah. Mengasihi musuh-musuh kita. Tampar pipi kanan, tonjok pipi kiri, beri pipi kiri. Mengasihi musuh kita, loving your enemy, itu suatu jenis kasih namanya agape love. Seringkali orang membaca Alkitab dan membeda-bedakan kasih dari bahasa Yunaninya. Kan ini famous sekali kan, ada yang namanya agape, ada yang namanya philea. Ada lagi yang kasih hanya suami istri namanya eros, ya, erotika, eros itu. Tidak boleh dengan orang lain kecuali pasangannya. Ya. Nah, kalau Anda baca ini seolah-olah agape yang paling superior kan, yang paling dahsyat. Sebenarnya enggak, itu semua jenis-jenis
Jenisnya nggak ada yang namanya mana lebih dahsyat. Coba bayangkan, kalau Anda suami istri cuma punya agape doang, nggak ada erosnya di dalam. Bayangin, lama-lama Anda merasa hanya seperti koko dan adik aja. Yang membuat beda itu adalah kasih yang diekspresikan suami kepada istrinya yang tidak pada wanita yang lain. Nggak tentu bicara tentang seksualita, tapi romantisme. Kita bikin romantis itu kan ya. Ya ampun, saya nggak ngerti lagu-lagu itu, tapi orang-orang nyanyi itu. Ya bikin romantis jangan sama teman, tapi sama pasangannya. Saya kalau sama istri saya, mumpung dia nggak ada di sini. Kalau saya buat semua joke apa segalanya, hanya dia sedunia yang ketawa, karena hanya dia yang ngerti joke saya. Joke saya itu garing soalnya. Kadang-kadang kalau dia ketawa sendiri, nggak bisa berhenti gitu. Lalu ini namanya saya sebut ini kasih kuci-kuci he. Saya giniin, dia punya dagu gigi-gigi gitu. Itu hanya saya dan dia. Saya nggak mungkin ginikan dagu siapa. You don't wish lah. I would not ever do that. I would not do that. Itu bukan agape. And I think that's as beautiful as God's love. Tahu nggak ada satu macam kasih lagi yang sebelum Anda punya ini, Anda tidak akan berbuah. Namanya, ini loh, kukasih dalam kebenaran. Kukasih dalam kebenaran. Katakan kukasih dalam kebenaran. Ini yang disebut kasih kepada saudara sevisi. Kasih pada saudara seiman. Ini buat orang yang tidak bergereja tidak ngerti. Anda bisa bermegah dengan agape love-nya Tuhan. Kasih tanpa syarat, wah aku punya Tuhan kok dan sebagainya. Sebelum Anda mengerti Philea, ada sesuatu lubang donat gede sekali gak diisi dengan apa-apa. Tuhan pun tidak akan mengisi itu. Tuhan berkata tidak baik seorang pria itu sendiri. Jangan lupa loh, Adam itu jalan sama Tuhan di Taman Eden. Muka dengan muka melihat. Tuhan berkata ada sesuatu yang missing. Bukan berarti Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Tapi ada sesuatu dalam diri manusia yang diisi oleh sesuatu dari Tuhan. Tahukah gereja itu dari Tuhan? Sekalipun gak sempurna. Tahukah bahwa saudara seiman itu dari Tuhan? Sekelompok orang-orang percaya menyembah dan menjadikan tempat itu gereja lokal itu dari Tuhan. Itu untuk mengisi sesuatu di dalam dirimu, untuk mengasihi orang lain dalam kebenaran. Mengasihi saudaramu dalam kebenaran. Sebelum kita bisa mengamalkan itu, kasih kita cumplung satu ompong gigi. Kasih kita hanya satu, kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi bukan kasihlah sesamamu. Itu hilang itu. Bukan cuma kasih your enemy. Lebih gampang kadang-kadang untuk mengasihi musuhmu. Daripada mengasihi your neighbor, tetanggamu yang bukan musuh Anda. Dan siang, malam, pagi, petang ketemu Anda atau setiap minggunya. Lebih gampang untuk mengasihi musuh, sudah sekali untuk selama-lamanya. Hit and run, tabrak dan pergi daripada mengasihi orang yang sama tiap minggu ketemu di gereja. Bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran, kesenggol, keserempet sama-sama dalam kebenaran. Dibentuk, kadang digesek dalam kebenaran. Ketemu sama orang itu dan bertumbuh bersama-sama, berbuah dan berdampak. Kasih itu kadang-kadang lebih sulit daripada loving your enemy. Karena loving your enemy bisa dari jauh. Kamu gituin aku doakan kamu, aku ampuni, teriak-teriak, sakit hati, selesai, gak pernah ketemu. Gak bodoh lah kita mau ditipu 2 kali. Tapi ketemu sama orang yang gak sempurna dan bertumbuh bersama-sama, I think itu adalah bagian daripada menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu bagian yang orang Kristen kadang-kadang gak mau. Ini lebih sulit dari loving your enemy. Masih musuhmu, karena ini bukan sekali, ini langganan terus. Coba bayangkan, saya ketemu sama Pastor Samuel ini sudah dari tahun 2002. Gak bosan dah. 24 tahun dari Pastor Samuel ini berambut. Sudah saya gak teruskan ya. Sebab yang bisa bully gembala adalah gembala di atasnya. Domba jangan bully gembala. Dari sejak itu. Sampai sekarang kalau foto dengan beliau selalu backlight. Waduh silau. Padahal bukan karena di belakang ada matahari. Tapi ada pantulannya di sini. Dari kita loh. Dari kita bersama-sama dulu main apa dulu. Atau di Jember dulu. Pastor Samuel ini dari seorang yang punya pekerjaan tetap. Melepaskan semuanya demi jemaat. Pergi ke Jember. Pergi ke kota kecil di Jawa Timur. Penuh dengan orang-orang anti Kristus di situ. Makanya kita datang, saya bawa datang, kita main
Nganggur di antara saya datang berapa hari lalu ada waktu break kita main sebentar. Main pingpong, jangan bilang saya sering ngalah. Beliau kira beliau menang padahal saya ngalah. Jangan bilang ya. Main pingpong main apa dari kita? Apa dari sejak Pastor Samuel masih single. Saya sudah married waktu itu. Lalu habis itu main catur sama-sama. Sampai kita itu melayani Tuhan sampai gak punya waktu itu semua. Hari ini saya bersyukur saya bisa setirkan ke sini ke gereja. Jadi sungkan-sungkan Ubernya adalah pastornya. Dan saya senang kelihatan kita bisa bergulir terus. Saya melihat dari satu musim ke musim berikutnya evolusi hidupnya. Kita bersama. Gak bosan-bosan. Saya yang bosan. And that's harder than loving your enemy. Committed love. Suami istri juga punya itu. Malahan lebih. Orang yang sama. Bangun tidur, kita lihat dia. Sebelum tidur, kita lihat dia. Kadang-kadang marah, lagunya berbeda. Bangun tidurku terus mati. Hati marah. Tetap harus menikah. Tetap menikah maksudnya. Saya mau beritahu pada Anda, this kind of love is God's will in your life. Do not avoid. Jangan menghindari. Itu kehendak Allah. Anda di Australia, Anda sudah terlibat nggak dalam tubuh Kristus? Atau belum? Kalau belum, I think it's time. Ya, omong kanan kirinya seperti ini, sekalipun saya kadang-kadang menyebalkan. Tapi saya siap dikasih oleh Anda. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan ya. Praise the Lord. Ayat 2, saudaraku yang kekasih. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, ini kayak good wish ya. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kasih itu bunyinya begini. Dia selalu mengharapkan yang baik. Gak pernah punya ill intention atau maksud buruk. Tapi dia gak berhenti sampai berharap saja, dia berdoa, aku berdoa. Kekuatan hidup secara korporat dalam komunitas iman. Sekalipun gereja lokal tidak ada yang sempurna. Tapi waktu Anda tertanam, Anda bukan hanya mendoakan orang lain, Anda juga akan menjadi target doa dan didoakan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, itu bicara kondisi fisik, harta, kesehatan. Doa kita tentunya gak ada orang yang berdoa, Tuhan aku berdoa supaya dia sakit, kan gak ada. Kita berdoa selalu untuk orang sembuh. Kalau sakit mati, biarin aja kan mati sendiri. Kita akan berdoa. Di dalam gereja ada doa yang berlawanan arus. Gak tentu selalu iman kita mengandung mujizat. Tetapi pasti ada sesuatu yang bagus ketika kita didoakan. Semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Itu gak tentu berarti, kalau ada kata semoga, itu bisa iya, bisa enggak. Hidup ini gak menentu. Saya sedih sekali, waktu saya masih ada di Sydney, sebelum ke Melbourne, saya dapat kabar bagaimana salah satu CGL, nyetir liburan di jalan tol ke arah Jawa Tengah dari Jawa Timur itu, tabrakan, ayahnya terluka, engkongnya terluka, dia terluka, adiknya meninggal. There are things that we cannot explain in life. Ini orang baik. Tapi saya nggak pahit sama Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya menjaga domba itu dalam doa. Sungguh nggak ada satupun yang saya doakan, nggak ada seorang pun di antara Anda saya doakan supaya dapat kanker. Nggak ada. Yang kanker malahan saya doakan supaya sembuh. Sometimes terjadi mujizat, sometimes kadang-kadang enggak. Tapi saya coba bayangkan, coba kalau semua liar, tanpa visi liar rakyat, tidak ada yang berdoa. Mungkin kejadian seperti ini menjadi frequent sekali. Kenapa ada orang gak luput? Saya gak tahu, suatu hari saya akan tanya langsung pada Tuhan waktu bertemu muka dengan muka. Tapi yang pasti di dalam jemaat kita ada banyak cerita tentang bagaimana orang-orang diluputkan secara ajaib oleh Tuhan. Sebelum ini dulu ada satu jemaat lagi yang suaminya belum punya anak. Pulang kerja, kerjanya pun di jemaat. Baik sekali, tabrakan meninggal. Di tol, di Surabaya, dekat rumah. Saya sedih. Waktu itu saya tidak mencoba cari tahu, waktu dia datang, nangis-nangis tuh. Nangis-nangis. Alkitab mengatakan menangislah dengan orang menangis. Jangan sok tahu. Kalau orang nangis jangan berkata, lu gak usah nangis lah, mana iman lu. Gak usah kok, kita gak ngalaminya.
Belajar empati. Jadi saya empati. Saya diam aja. Dan dia gak sadar mungkin dalam dukanya. Dia berkata, Pastor Philip aja. You are not, my husband is the best husband in the world. Suamiku suami yang terbaik di seluruh dunia. Pastor Philip aja gak ada segininya. Kurang lebih gitulah. Saya gak bela diri loh, tanya dulu sama istriku. Orang lagi sedih itu kadang-kadang perkataannya gak bisa dikontrol. Kalau saya jadi sansaknya, jadi tonjok-tonjokan dia, gak apa-apa sekalipun saya gembala sidangnya. Saya ditonjokin. Gak ada, bukan ngomongnya segini tapi, you're not even as good a husband as my husband was. Saya cuma diam aja, yes of course. Saya cuma yes of course. Yes of course, saya gak ngomong apa-apa. Itu di situ disaksikan ada beberapa orang bersama saya cuma pegang dia, ada CGL-nya. Saya cuma berkata, yes of course, I pray for you. I will not understand, saya tidak akan mengerti perasaan. But I pray for you. Hari ini, dia melaluinya. Bukan bisa move on dari memori. Tapi dia punya kekuatan. Andai kata dia tidak di gereja kita. Itu CGL-nya ikut langsung malam-malam di tempat emergency. Itu CGL-nya datang, ininya datang. CG-CG-nya orang-orangnya. Itu tempat emergency. Diisi orang CG semuanya. Menguatkan dia, nangis dengan dia. Dia pasti sudah gila kalau tidak di gereja. Pasti sudah gila. Pingsan-pingsan yang tangkap siapa? CGL-nya. Beberapa orang-orangnya saudara-saudara sevisinya dalam gereja. I don't have the answer. But I see God's glory. Saya melihat kemuliaan Tuhan dalam grief atau dalam duka yang berlebihan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, tidak fair juga kalau saya nggak ceritakan sisi mujizatnya. Begitu banyak tak terhingga. You know when you pray for other people, Anda pun akan didoakan. Itu hubungan yang indah. Bukan cuma datang ke gereja hari Minggu doang lalu pulang. Menjadi misionaris itu menempatkan dirimu berada di posisi mapnya Tuhan. Berada di radar untuk bekerja di ladangnya. Itu lain loh. Saya gak bisa cerita terlalu banyak, saya banyak sekali cerita gak habis-habis nih. Anda sungguhan cingtian puheja kalau saya ceritain semua. Tapi dalam Alkitab dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Semoga di situ kadang iya kadang enggak. Sama seperti, namun ini yang pasti, katakan pada kanan kirinya, namun ini yang pasti. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes berkata, I pray semoga kamu baik-baik saja. Tapi yang pasti, it is well always with your soul. Jiwamu selalu baik. Tahu nggak, apapun yang terjadi, kalau kita sudah Kristen lahir baru, mati terburuk pun kita masuk surga. Luar biasa, bayangkan kita itu nggak punya alasan untuk sedih, kekal itu nggak ada. Pisah pun sementara dengan orang yang kita kasih, jikalau kita berpisah. Bayangkan, kita itu tidak punya alasan untuk depresi. Karena jelek-jelek begini, coba bilang jelek-jelek begini. Ya, jangan merendahkan hati sampai jelekkan diri lah. Biar bilang aja biasa-biasa begini, bilang itu gak apa-apa. Mati masuk surga. Sungguhan loh. What is the worst thing that could happen to you? Selama kita tidak berdosa menyangkali Yesus lalu meninggalkan dia. What is the worst thing sih? Apa sih yang terburuk yang bisa terjadi? Mati masuk surga loh. Lagu It is well with my soul, itu coba di Google. Cerita di balik itu, dia kehilangan keluarganya. Kapalnya tenggelam, dia mestinya menyusul. Tapi ketika dia dapat mayat keluarganya, dia dikasih kekuatan damai sejahtera. It is well with my soul. I will see all my family soon in heaven. What is the worst thing that can happen to Christians? Apa sih yang terburuk yang bisa terjadi untuk atas kita? Gak ada. Kalau kita sudah dapat garansi gitu, masa sih kita gak mau bawa misi Yesus ke orang lain yang sebagus-bagus mereka, sesoleh-soleha mereka, sesaleh-saleh mereka, mati masuk neraka. Loh, tunggu dulu. Surga neraka kok lu tentukan? Ini kan firman. Di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit. Yesus kan berkata, aku satu-satunya jalan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sudah gak usah ditawar, itu jelas sekali. Ini bukan bicara tentang agama, ini bicara tentang relationship with God. Gak bisa. Orang itu saleh kan menurut siapa? Dia kan belum diuji semua. Manusia yang baik, pernah Anda lihat orang yang baik kalau dia kepahitan jadi jahat? Anda jangan terkejut loh, banyak orang yang serial killer semuanya itu dulu orang baik dibully. Tapi ada beberapa yang korsletingnya bisa jauh. Buah yang sama itu kita makan, buah pengetahuan yang baik dan jahat.
Kita tuh bisa flip baik dan jahat. Coba Anda lihat. Orang jahat mafia contohnya gangster gimana. Coba lihat dia sama anaknya sendiri. Baiknya. Rela bahkan membunuh demi keluarganya. Baik Paul, singa yang sama yang menerkam wildebeest atau yang menerkam lembu-lembu kerbau-kerbau Afrika. Singa yang sama itu yang menerkam anaknya, dipungut di sininya, di lehernya, tidak berdarah. Baik kan menurut kita. Tapi selama manusia tidak punya hubungan dengan Allah, itu belum teruji saudara. Tetap orang berdosa, cuma tidak dapat kesempatan. Tidak semua orang berani bunuh aja. Ada orang yang korsletingnya jauh, berani ambil pistol. Unfortunately apa yang terjadi di Sydney kemarin. Tapi ada orang yang sama jahatnya, tapi nggak berani kekerasan. Baru ambil pisau, udah pingsan dia. Tapi ketika orang yang dia benci itu tabrakan mati, dia berkata, tahu rasa lu. Dia sudah membunuh di hati. Ambil pisau dia nggak berani. Tapi ketika mati, dia happy. Sama aja lah. Yang satu happy kalau orang lain mati, cuman dia berani melakukannya. Yang satu dia happy orang lain mati, cuman dia nggak berani lihat darah. Jadi jangan nilai orang baik itu dari lihat darah, atau tidak berani melihat darah. Hatinya tidak bisa mengasihi. Itu pembunuh potensi di hati. Dan Allah melihat hati itu. You think you're a good man? Tuhan tidak mencari good man. Tuhan mencari right. Bukan yang Tuhan cari adalah goodness tapi righteousness. Saya semoga Anda melihat ini. Kalau kita sudah mati jelek-jelek. Sorry gak jelek ya. Biasa-biasa begini. Mati masuk surga. Masa sih saya itu mau cari apa lagi di hidup ini? Saya tuh udah dibayar di depan. Tidakkah saya peduli sama orang lain yang bagus-bagusnya mereka. Mereka juga tidak akan pernah melihat kehidupan yang kekal. Saya rasa kita orang Kristen mesti bertobat lah. Dari zona nyaman kita. Kita tuh gak perlu bayar harga loh untuk kita tuh selamat. Kenapa kita gak mau bayar harga untuk orang lain agar mereka mendengar Injil. Agar mereka terlayani. Ini ada orang bayar harga loh di gereja seperti ini. Supaya apa? Supaya ada orang-orang yang masuk mengalami Kristus. Yang bayar harga banyak. Ya, ini mereka. Nah ini, yang di kamera udah beda orang. Bagus ini. Yang piano masih sama. Saya bahkan nggak tahu dia sudah makan atau belum. Ya. Bayar harga. Apakah kita ini orang pengangguran? Ini semuanya tadi saya ada interview 1, 2. Dia siapa, apa. Ini semua orang-orang ada kerjaan ini anak-anak. Papa mamanya juga melayani Tuhan sebagian, saya tahu di Indonesia. Dan mereka bayar harganya. Mereka tidak mau menjadi orang Kristen biasa. Dengan tujuan supaya hopefully di service ini nanti ada orang yang menyerahkan hatinya ke Tuhan. I think that's missionary. Meskipun mereka tidak pergi ke Afrika. Tapi sadarkah Anda, production team kita, sekarang ini kan Anda barusan sudah ke Hobart loh. Bersama dengan saya. Coba gak percaya. Yang di FOH, yang di Sound City, matikan suaraku. Maka jangan, cuma bercanda, jangan dimatiin beneran. Ilustrasi bro. Kalau lu matiin suaraku, maka Sydney gak bisa mendengarkan. Sebagus-bagus saya khotbah tanpa mereka, misi gak jalan. Berarti kamu juga misionaris bersama dengan saya. Meskipun gak meninggalkan tempat duduknya tetap di Melbourne nih. Tapi kalau semuanya sekarang kameranya dimatikan sekalian, maka Perth gak kelihatan. Sekarang juga. You see, kita bisa bekerja sama sekalipun gak semua orang kita benar-benar jadi misionaris yang pergi. Tapi what we do together ini akan membuat Injil sampai jauh. Tahukah ini nanti akan dimasukkan juga di YouTube yang lainnya termasuk YouTube saya yang ditonton mungkin dengan ribuan orang. We are in this together. Tapi kalau 7 kali ibadah misalnya suatu hari di sini itu semua orang-orang yang sama ini, kasihan mereka nggak mungkin jadi mereka sampai umur 90. Ada 2 Hawa di dalam gereja. Mereka yang bekerja ladangnya menaruh diri sebagai misionaris. Ada orang-orang yang menjadi penonton dan pelanggan atau customer doang. In this church no one is a customer. Maybe the first week you are. Second week you must be a disciple. Minggu pertama mungkin bisa jadi pelanggan. Minggu kedua sudah harus jadi murid. Amin. Wah standarnya gereja ini tinggi. Bukan. Ini standar yang benar. Sudah terjadi kemurtatan di dalam gereja di seluruh dunia. Standarnya beda banget sama blueprintnya.
Udah beda. Blueprint gereja itu di Kisah Para Rasul. That's church. Otherwise you're just playing church which is no church. Saya terlalu terus terang kah? Saya rasa lebih baik saya terus terang. Nama saya Philip terus terang. Philip terang terus. Ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Yohanes berkata, aku happy loh dengar beberapa orang datang lalu beri kesaksian tentang hidupmu Gaius. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. So good ya, memuji diri jangan dilakukan. Itu tugas orang lain dalam hidupmu. Jadi biar orang lain bersaksi, Pak Yohanes, ya udah tua kan. Gaius ini loh, ini anak muda yang luar biasa. Gaius ini loh orang tua yang luar biasa. Kita gak tahu usianya dia. Tapi pasti lebih muda dari Yohanes yang umur 90. Ini orang luar biasa, dia melayani Tuhan. Wow, orang lain pun bisa bicara tentang hidupmu. Bukan mengeluh. Aduh orang ini merepotkan sekali. Maintenance tinggi, kontribusi tidak ada. Mana yang lebih describe atau menjelaskan tentang Anda? Orang ini ya ampun ngomel melulu, kepahitan saja. Orang ini aja rusak, orang ini egois sekali atau ini orang potensi, luar biasa. Kayak gitu kira-kira Gaius itu. Dia punya reputasi precedes him atau reputasinya mendahului. Dan ketika reputasi itu mendahului kan orang jadi berbunga-bunga. Wow orang itu begitu, waktu kelihatan sendiri lebih dari reputasi. Paham maksud saya? Salomo itu kan reputasinya wow. Tapi ketika seorang ratu Sheba dari Afrika, Ethiopia datang untuk melihat Salomo dalam kemegahannya, dia berkata, yang ku dengar itu cuma segini tok dibandingkan aslinya. Ketika aku lihat manajemenmu, ketika aku melihat kamu punya karyawan-karyawanmu dan tatanan mejamu dan mannerism atau kesopanan mereka, culture, kebudayaan yang kau bangun dalam istanamu, di tempat kerjanya segalanya. Your reputation has not done you justice. Reputasimu tidak adil terhadap aslinya. Aslimu melebihi reputasi. Daripada misalnya reklamenya, wah ketika kita makan ya cuman begini aja. Kita itu gak perlu gimmick. You don't need to talk about yourself. Let others do that. Yang disebut memuliakan Tuhan itu bukan berkata aku memuliakan Tuhan. Yang disebut memuliakan Tuhan itu orang memuliakan Tuhan karena hidupmu. Berapa sedikit kemuliaan yang kita beri ke Tuhan dengan cara demikian. Apakah kemuliaan Tuhan selalu dikembalikan dengan tepuk tangan? Berikan semua kemuliaan pada Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Ya itu juga, itu ekspresi. Tapi kemuliaan pada Tuhan sesungguhnya lewat hidup kita. Itu dengan cara orang lain memuliakan Allah. Gara-gara dampak hidup Anda. Makanya itu saya gak mau miss gereja. Gak mau miss gereja. Di gereja hari Minggu gereja kita. Karena Minggu itu tempat pertemuan. Wong kita semua sibuk Senin sampai hari-hari biasa. Minggu itu tempat di mana kita itu melayani lebih sungguh, berdampak, melakukan sesuatu, kontribusi, bekerja sama, menjadikan sesuatu itu sesuatu yang jauh. Itu Minggu. Dan juga Sabtu, karena gak cukup kan di hari Minggu misalnya kalau di GMS Rooftop di Surabaya dibuat 5 karena ribuan orang, itu 6.000, sini masuk situ keluar, 10-12 ribu keluar masuk, begini trafficnya, itu happy sekali food courtnya. Nggak bisa, karena itu kita hanya bisa 5 ibadah. Di Jakarta sekarang dibuat 7 kali. Kenapa kita itu nafsu kata orang? Bukan, karena Minggu itu tempat ketemu. Dan CG pula. Kalau Minggu itu perayaannya CG itu hari di mana kita kenal in small groups. Who's who, satu persatu. Itu yang membuat hubungan kita itu sealed by the Holy Spirit. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya nggak mau. Ini Minggu saya beritahu pada teman-teman saya beberapa, bukan GMS atau RWSI waktu saya di Taiwan, saya beritahu kalian kok nyantai. Setelah hari Minggu kita khotbah ke gereja, udah siang udah beres, lalu semua keluar main basket. Saya bilang main basket hari Senin lah. Minggu tuh orang butuh, meskipun Tuhan bisa ditemui setiap hari, tapi hari Minggu tuh hari yang disepakati oleh semua bersama. Untuk kita cari Tuhan bareng gitu loh. Kita buat pelayanan. Tapi siapa yang datang? Kamu gak tahu kalau kamu buka kirbat anggurnya tumpah, anggurnya curah. Di Surabaya misalnya saya kasih contoh Your Mother Church. Mau
Ada orang yang paginya harus ke gereja dulu supaya nanti sorenya dia bisa pergi langsung keluar kota. Nggak ada alasan untuk nggak ke gereja. Dia cari Tuhan dulu, dengar firman. Kebaktian 1 pukul 7. Ada orang juga yang kerja tutup toko dulu. Malam nanti baru bisa datang. Nanti pukul kebaktian yang kelima, yang terakhir kali. Ada orang dari luar kota pulang nanti siang baru sampai sore sudah ada ibadah. Nggak ada alasan. Kita yang standby. Kita yang standby. Semua untuk Tuhan. Semua berdampak dan itu volunteernya. Misalnya tim A ini ada tim B, kita ada berapa tim? Nggak mungkin tim A ini kali 5. Nanti setelah selesai dia. Saya lihat kasihan tadi yang nyanyi pemimpin pujian sini. Anak salah satu volunteer leader kita di Surabaya namanya Pak Hadi. Yang bangun rooftop. Nyanyi di sini. Saya kelihatan dia batuk-batuk, saya kasihan. Nah, kamu tadi batuk-batuk, saya sudah mau kasih minuman gini tapi nanti saya takut dimarahi SMA-nya. Itu kalau kali 7, good luck my friend. Kebaktian kelima suaranya sudah 7,5. Mungkin di sini ada yang bertalenta untuk nyanyi. Tapi nggak bisa, oke saya langsung mau WL. Nggak bisa lah. Buktikan dulu cinta sama jemaat. Komit hati. Dimuridkan dulu. Loh ini gimana, butuh tapi nggak mau. Bukan, butuh tapi aku mau yang kualitas. Karena jemaat ini kami kasih, jemaat inilah tujuan ini berdiri. Saya nggak akan kasih susu sembarang ke sembarang suster. Saya pun suster. Saya sebelum naik ke sini tuh saya berlutut tuh bukan tunjukkan ke Anda, I don't care what you think. Saya berlutut itu karena saya ingatkan diri saya sendiri, itu covenant saya perjanjian dengan Tuhan bahwa I'm up here, itu kepercayaan. Bahwa saya memberi makan harus terbaik. Nggak akan ada perubahan bayangan, pergantian bayangan, nggak akan ada pergantian kualitas. Kualitasnya nggak beda. Saya khotbah di depan 50.000 orang. Pernah by the way. Dengan khotbah di depan 500 orang atau 50. You'll see no difference of quality. Saya akan memberi my best. Bukan eloquence atau kefasilidaan, bukan. Tapi hatiku kucurahkan. Saya tahu ini kepercayaan. Beberapa ini jemaat dari Surabaya. Ini di sini, nguntit di sini. Semoga Anda merasa. Coba beritahu sejujurnya. Apakah kualitas saya beda kalau saya khotbah di depan rooftop ribuan gitu dengan sekarang? Ayo. Lu jangan jongkrak-jongkrakan, lu aja yang jawab. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jadikan dirimu misionaris itu. Aku mau berada di sana untuk melayani sesama. Kasih waktu, siapa punya talenta. Beri diri dulu karena pertama-tama itu hubungan bukan ministry. Amin. Saya nggak bisa selesaikan semua. Selain cuman ayat 4 aja. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar. Daripada mendengar bahwa anak-anakku. Ini Yohanes sebagai gembala sidangnya. Umur 90 lagi berkata. Nggak ada sukacita lebih gede daripada ini. Daripada mendengar bahwa anak-anakku ini bicara soal jemaat. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Apa itu? Hidup dalam kebenaran bahasa Inggrisnya ini walking in truth. Walk the talk. Walking in truth itu bukan kata-kata tapi action, tindakan. If faith without action is dead, then love without action is what? Saya nggak bisa nemukan termnya. Love without action is fake. Kalau iman tanpa perbuatan dalam hati, kasih tanpa perbuatan adalah palsu. You walk your talk, kata Yohanes. Aku melihat anak-anakku jemaat itu hidup dalam kebenaran. Mereka bukan cuma menyanyi, aku mencintai Yesus. Mereka mengasihi jemaat lain dengan memberi diri seperti Gaius. Saya suka sekali kalimat ini, walk in truth. Artinya kata-katamu dan perbuatanmu seimbang. Bahkan reputasimu tidak ada setengah aslinya apa yang kau lakukan. Waktu saya baca ini, saya ngerti hati Tuhan untuk jemaat. Dan saya harus khotbahkan. Khotbah seperti ini gak populer. Karena khotbah ini tidak kembali. Gak seolah-olah untuk Anda, tapi untuk Tuhan. Paham ya? Karena khotbah yang untuk Anda mesti begini, ayo gimana? 5 langkah, gimana Anda bisa jadi lebih kaya. Haleluya. 7 langkah supaya Anda bisa happy. Ya. No. Khotbah ini akan membuat Anda, potensi menjadikan Anda persembahan hidup bagi Tuhan. So, khotbah seperti ini mungkin gak populer dalam arti, some people may not like it.
What do I get from this? Exactly. You get it already. You don't get nothing from this preaching. Aku dapat apa dari khotbah ini? Ya itu persis itu. Sudah waktunya kita berkata, Tuhan dapat segalanya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mencari dahulu itu, yang tidak dikhotbahkan akan kau alami. Segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Semoga you don't hate me. Because I love you. Masa muka gini dibenci. I love you so much, I want to see you grow. Ingin melihat Anda bertumbuh. Jika ada kata-kata yang mungkin melukai hati Anda, biasanya host atau panitia berkata, kami minta maaf sedalam-dalamnya. Izinkan saya mengatakan begini, kalau ada kata-kata yang melukai Anda, puji Tuhan. Berarti khotbahku mempan. I love you, bertumbuh. Yang belum tertanam, ayo cepat tertanam. Cara tertanam di gereja kita gampang kartu perdananya. Digosok-gosok gini, pakai ini, itu nggak perlu. Kartu perdana kita itu cuma 2. Untuk memulai anything in our church, cuma 1 ini. Pertama-tama terlibat di CG. Terlibat di CG itu mudah sekali. Nggak usah berhalakan kecocokan. Pasti cocok namanya kalau aku mengasihimu dalam kebenaran. Ya nggak cocok pun akan dicocokkan. Disitulah kita akan dilatih Philea. Selain agape juga. Mulai gini, Anda ke reception tanya. Di sini kita ini punya satu kebudayaan, culture untuk mengasihi dan mendukung orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Ya. Karena itu kalau Anda tanya siapapun dengan lebih dari happy, mereka pasti akan menunjukkan jalan. Anda ke reception tanya gimana gabung CG, atau pergi ke welcome lounge yang di sebelah situ. Ya, kalau yang di Sydney cari sendiri ada di sana. Di sebelah situ, Anda pasti akan ketemu, kami pasti arahkan. Anda domisili di mana? Oh di kota ini, selama Anda tidak tinggal di tengah lautan, kami pasti akan, dan jangan takut kalau aku kasih nomornya nanti aku diganggu terus. Aduh ini orang-orang semua punya pekerjaan. Semua leader-leader di gereja kita itu kalau yang nganggur, yang gak tertib hidupnya, yang ngawur, yang aneh orangnya, kemungkinan besar sudah semua tersaring secara alami. Di MSD 1, ikut CG direkomendasi oleh pemimpinnya untuk menjadi CG berikutnya ketika membelah atau multiplikasi, sudah so pasti orang-orang itu sudah kita lihat baik-baik. Sekalipun tetap namanya orang bisa berubah, tapi kita tetap akan waspada. Gak akan ada orang yang pengangguran ingin ganggu-ganggu privacy, itu gak ada. Ini semua orang-orang tahu nggak yang di CG kita itu ada CGL kita, saya nggak tahu yang di Melbourne ini saya belum kenal satu persatu. Ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang ini orang-orang ada yang sekolah ini itu, aduh orang-orang yang sibuk. Jadi nggak perlu ada yang kasih nomor palsu misalnya gitu, waduh telepon tetangganya, dimarah-marah. Ya kasih sejujurnya. Saya dorong Anda untuk terlibat supaya kami bisa cocokkan Anda masuk di domisili mana, kota ini di Melbourne, di sebelah sini, sebelah situ ada CG enggak. Dimulai dengan situ Anda akan bisa merasakan Philea itu kasih Tuhan. Ini yang disebut tertanam. Mungkin di gereja lain juga ada yang seperti ini. Kalau Anda berasal di gereja lain, monggo silakan. Kembali ke sana untuk tertanam sungguhan. Tapi kalau Anda tidak tertanam, apalagi tidak ada visi untuk mengembalakan. And I think Anda tidak perlu cari-cari lah. Welcome home di sini. Saya ngomong gini bukannya gak etika. Saya ngomongnya di gereja sendiri kok. Anda yang datang ke sini, jadi saya berhak untuk berkata, ya semoga bisa, tidak ada paksaan. Tapi kalau memang Anda tidak tertanam, I think sudah gak usah buang waktu, cepet deh. Gampang caranya, cuman itu lalu ikut MSJ 1, MSJ 1 sekarang sudah ada one day retreatnya. Kan sibuk semua nih yang ngajar, yang diajar. Jadi ada yang 1 hari full ketika liburan. Lalu habis itu ngambil MSJ 1 itu dasar-dasarnya. My spiritual journey gimana cara ini, tentang visi kita, tentang hal-hal dasar yang kita percayai, apa itu baptisan Roh Kudus, apa itu kelepasan, apa itu hidup dalam kekudusan, simple thing. Mulai dengan itu, Anda pasti akan lebih misionaris. Bisa pergi, bisa nggak pergi, tetap Anda akan menaruh diri di ladang misi untuk terlibat dalam perbuatan Tuhan lewat RUSI. Cuman lewat 2 itu doang, itu tok. Udah bisa mulai karena kita tidak memiliki hierarki yang mempersulit atau birokrasi. Tujuan kita ini bukan syarat tapi untuk memperlengkapi Anda dalam hadirat Allah untuk ladang Tuhan. Amin. Semoga ini berguna buat Anda. Jadi orang Kristen yang benar. Sebab less than this, apapun yang lebih sedikit dari ini, saya punya keyakinan itu orang Kristen yang salah. Gampang kan? Kalau orang Kristen yang hidup bagi dirinya, mungkin perlu kembali mengkaji ulang kata Kristen itu apa.
Kata Kristen itu artinya living like Christ. Bukan berarti pakai jubah zaman 2000 tahun lalu, ya enggak. Tapi prinsipnya Kristus diterapkan dalam hidup orang itu. I love you with all my heart. From a pastor's heart to you. Dan saya mau perkenalkan gembala-gembala di sini supaya Anda tidak asing lagi. Saya mulai dengan gembala yang dari tadi saya goda-godain terus. Ya, yaitu Pastor Samuel, silakan bangkit berdiri, dan istrinya Pastor Lani nanti di ibadah berikutnya juga akan muncul lagi. Ini gubernurnya atas Australia, beliau tinggal di Bali, ya. Ini jadi gubernurnya, yang maksudnya gubernurnya yang menangani puluhan gereja di bawah beliau, sekarang tinggalnya di Bali. Sering datang ke Australia, tapi gembala yang di Melbourne, RWC Melbourne, yang di Sydney, sudah tahu kan? Ada di situ ada Pastor Wiberbers, Pastor Robin, ya kan? Nanti juga di Hills, nanti terus Pastor Robin dengan timnya, dengan Johan akan sama-sama terus menjaga. Yang di sini, pastormu tidak pernah cuti sekalipun, namanya Henry Cuti. Silakan Pastor Henry. Puji Tuhan, haleluya. Anaknya ada 3, anaknya lucu-lucu, anaknya 3 ya, puji Tuhan. Dan saya berharap Anda bisa bertumbuh, berkembang dengan baik sebagai umat Tuhan. Dan saya harap supaya RUSC Melbourne, dulu saya ngomong dari sini, berkembang terus, bertumbuh, banyak orang kan kenal Kristus, bukan hanya orang Indonesia, orang Asia, juga nanti orang Australia satu persatu. Saya menunggu nanti, tiba-tiba akan ada orang-orang yang nanti CGL berikutnya itu orang-orang dari China. Nanti suatu hari orang-orang dari Taiwan. Orang-orang dari Malaysia, orang-orang dari Australia sendiri, yang orang-orang lokal di sini. Saya tunggu waktunya akan datang ketika Tuhan membawa kita dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord.